Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan tetap semangat. Baik, untuk kali ini Pak Tri akan menyampaikan materi terkait dengan sejarah lintas minat yang berhubungan dengan materi kita. Nanti sedikit ada hubungannya dengan semester 1 kemarin, yaitu terkait dengan historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi di Indonesia itu sebenarnya nanti ada beberapa macam, nanti akan kita lihat secara bersama-sama. Baik, untuk itu materi sementara akan saya sampaikan, tolong diperhatikan dan diingat-ingat atau dicatat seperlunya. Oke, ya ini. Historiografi atau penulisan sejarah. Apa yang dimaksud dengan historiografi? Historiografi adalah kegiatan yang menyajikan hasil penelitian sejarah menjadi tulisan sejarah. Bahasa Inggrisnya history as written ya, penulisan. Dimana kalian semester 1 kemarin sudah saya berikan materi terkait dengan langkah-langkah penelitian sejarah. Yang terakhir kan adalah historiografi. Anda sudah membuat makalah kemarin ya. Mungkin ada yang belum. Di sini ada pendahuluan, pembahasan, dan seterusnya. Oke. Sekarang kita akan bahas terkait dengan historiografi yang pernah ada di Indonesia. Historiografi yang pernah ada di Indonesia itu ada beberapa jenis atau beberapa macam. Coba kita lihat. Historiografi yang pertama yaitu historiografi tradisional. Jenis historiografi yang kedua historiografi kolonial, dan yang terakhir ada historiografi modern. Nanti di sini secara singkat akan kita bahas, nanti pengembangannya tolong kalian cari sendiri terkait dengan historiografi di Indonesia. Kita lihat apa yang dimaksud dengan historiografi tradisional nih. Ya. Menurut Taufik Abdullah, seorang ahli sejarah dari Indonesia, mengatakan bahwa pada tahap historiografi tradisional, penulisan sejarah dilakukan merupakan ekspresi budaya. Masyarakat pada masa itu belum menulis dalam upaya merekam peristiwa masa lalu. Ya. Nanti yang masuk kategori historiografi tradisional itu apa saja? Mari kita lihat. Ya, di sini ada dua. Historiografi tradisional ini meliputi historiografi pada masa Hindu-Buddha, terkait dengan masa-masa kerajaan Hindu-Buddha yang juga sudah kita bahas di materi sejarah Indonesia. Kemudian historiografi masa Islam. Ya. Ya. Coba kita lihat historiografi pada masa Hindu-Buddha. Karya yang dihasilkan atau ciri-ciri historiografi pada masa Hindu-Buddha yaitu ciri-cirinya karya yang dihasilkan berupa terjemahan naskah-naskah dari India. Nah, ini contohnya Ramayana Mahabharata, itu aslinya dari sana, kemudian kita terjemahkan atau kita translate. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua bersifat religio magis, yaitu kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan di atas manusia dan adanya kekuatan gaib yang menguasai alam sekitar. Nah, ini jadi ada kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan di luar diri manusia. Kemudian isi karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha bersifat istana sentris. Karena memang pada masa Hindu-Buddha ini kan banyak bermunculan kerajaan-kerajaan. Jadi kebanyakan penulisan sejarah pada masa ini lebih banyak menonjolkan kehidupan di lingkungan istana.
Oke, diperhatikan ciri-ciri historiografi tradisional ya, ada 3. Coba dicermati. Next. Kita lihat contoh-contoh karya historiografi tradisional masa Hindu-Buddha. Coba dilihat, nanti silakan dikembangkan, dicari apa itu negara Kertagama ya. Yang pertama yaitu negara Kertagama. Yang kedua adalah Pararaton. Dan yang ketiga Mahabharata. Yang keempat adalah Ramayana. Dan yang kelima adalah Babat Aryatabana. Ya mungkin sering Anda sudah pernah Anda kenal. 3 ini paling tidak ya. Negara Kertagama, Mahabharata, dan Ramayana. Nanti tugas Anda yang pertama diperhatikan, ini sudah langsung masuk tugas. Silahkan Anda mencari informasi terkait dengan 3 karya ini. Negara Kertagama ditulis oleh siapa, pada masa kerajaan mana, Mahabharata, dan Ramayana. Ini tugas yang pertama. Silahkan, sumbernya boleh dari buku ataupun dari internet. Silahkan nanti dicoba untuk dicari informasi apa itu negara Kertagama, Mahabharata, dan Ramayana terkait dengan contoh historiografi tradisional pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Ya. Kemudian yang kedua, tolong Anda cari jawabannya, seberapa besar pengaruh karya-karya di atas, karya-karya ini, bagi penulisan sejarah Indonesia. Silakan dicari jawabannya di Google boleh. Berikutnya adalah historiografi tradisional masa Islam. Kita lihat, ini masih historiografi tradisional, jadi yang pertama masa Hindu-Buddha, kemudian sekarang adalah masa Islam. Ciri-cirinya, mengandung unsur mitos, mengenal unsur kronologis, bersifat etnosentris. Kemudian contohnya adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh, Babat Demak, Babat Tanah Jawi, dan Babat Giyanti. Tugas Anda yang kedua adalah diperhatikan. Coba kalian cari mengenai istilah etnosentris. Dan yang kedua adalah coba kalian cari informasi seputar Babat Demak dan Babat Tanah Jawi atau Babat Tanah Jawa. Silakan dicari informasinya terkait dengan apa yang dimaksud dengan bersifat etnosentris. Kemudian carilah informasi terkait dengan Babat Demak dan Babat Tanah Jawi. Oke, sementara untuk materi historiografi tradisional seperti itu. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan historiografi yang kedua dan yang ketiga. Untuk sementara diperhatikan sudah ada 2 tugas yang sudah saya luncurkan di sana. Kemudian silahkan Anda kalau ingin mencatat dicatat materi yang berkaitan dengan historiografi itu apa. Kemudian historiografi ada berapa macam. Dan yang ketiga historiografi yang sudah kita bahas adalah historiografi tradisional. Sementara seperti itu, sebagai tugas kalian, tolong dipenuhi tugasnya, tidak usah ditunda-tunda. Masalah benar salah itu tidak apa-apa, yang penting kalian sudah berusaha. Sekian untuk materi kita, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!